Dan secara klinis ditandai adanya inflamasi atau peradangan pada kulit dan yang khas adanya rasa gatal. Dan pada keadaan kulitnya, kita bisa temui kelainan atau lesi kulit itu pada predileksi atau tempat-tempat yang khas sesuai dengan fase atau usia pasien. Nah, ini adalah gambaran manifestasi klinis pada fase bayi, yaitu kelompok usia 0 sampai 2 tahun. Biasanya kelainan kulitnya ini pada anak-anak atau bayi ini biasanya tidak tegas. Gambarannya merah-merah kemerahan yang tidak tegas, ada beruntusan atau papulnya jadi beruntus-beruntus, bahkan kadang ada disertai dengan bintik-bintik nanah kecil atau kita sebut vesiko papulofesikel. Sering disertai erosi, bisa saja akibat garukan atau gesekan, dan eksudasi, jadi kelainan kulitnya membasah. Nah, biasanya paling sering di area pipi pada bayi. Kadang-kadang kita suka sebut sebagai eksim susu. Nah, eksim susu ini salah satunya adalah ini, yang dimaksud dengan eksim susu adalah dermatitis atopik pada bayi. Selain pada pipi yang khas, juga bisa sering ditemuin pada ekstensor ketika bayi mulai banyak aktivitas merangkak gitu ya, dari ekstensornya di bagian luar tangan dan kaki. Dan bisa merasa gatal, bisa kita lihat gambaran bayi ini lagi menggaruk. Nah, ini artinya ada secara objektif kita bisa lihat ada keluhan gatalnya. Nah, bentuk fase yang kedua adalah fase anak, di mana dikelompokkan antara usia 2 tahun sampai 12 tahun. Dan gambarannya agak berbeda, dia merahnya lebih tegas, jadi berupa plak yang batasnya mungkin kita bisa lihat seperti ini lebih tegas, kemerahan, seringkali berskuama atau bersisik, jadi kayaknya kering gitu di permukaannya, serta sering disertai dengan garukan atau ekskoriasi, jadi sering luka-luka lecet. Dan ada papul-papulnya, yaitu beruntus-beruntusnya itu. Paling sering areanya di lipatan, ini khas, lipatan leher, lipatan siku, lipatan lutut. Tapi bisa juga tetap di daerah ekstensor atau daerah luar. Contohnya di pergelangan, di punggung kaki seperti ini. Bentuk yang ketiga adalah fase dewasa, yaitu biasanya kelompokan di atas usia 13 tahun atau sampai dewasa. Gambaran khasnya, kulitnya sudah menebal seperti ini, sehingga gambaran kulitnya itu menjadi guratan kulitnya menjadi lebih tegas, saking tebalnya si kulit tersebut. Hal ini disebabkan adanya inflamasi yang berulang dan lama serta efek garukan. Jadi kulitnya semakin menebal. Dan gambarannya bisa tidak hanya merah, tapi sampai kehitaman. Jadi terjadi hiperpigmentasi. Dan beruntusannya itu agak keras, jadi kita sebutnya papulofibrotik atau prurigo. Nah, selain itu, yang tetap perlu penting ketahui adalah diagnosis banding dari dermatitis atopik itu sendiri. Dermatitis itu sebenarnya kita sering sebut dalam bahasa awam disebut dengan eksim. Dan eksim itu juga memiliki banyak jenis dan penamaannya masing-masing. Gambaran eksim pada umumnya mirip-mirip dengan terapi yang mirip-mirip. Nanti yang membedakan adalah faktor penyebabnya serta pencetusnya. Itu yang nanti kita perlu gali. Sama halnya seperti dermatitis atopi, yang nanti kita perlu gali adalah apa sih pencetusnya, apa sih penyebabnya. Namun, perlu dilakukan diagnosis banding yang lebih seksama, karena bisa juga dermatitis ini menyerupai penyakit infeksi, yaitu paling sering skabies, karena gambarannya secara klinis mirip sekali. Dan ini memerlukan anamnesis dan pemeriksaan yang lebih lanjut. Karena skabies, terapinya sangat kontradiktif dengan terapi eksim. Dan hal ini dapat memperburuk penyakitnya kalau kita sampai terjadi misterapi. Nah, etiopatogenesis dari dermatitis atopi itu sendiri sangat kompleks dan dia multifaktorial, jadi penyebabnya banyak. Oleh karena itu, nanti pendekatan terapinya pun harus dari berbagai sudut sesuai dengan etiopatogenesisnya. Nah, dermatitis atopi dilatar belakangi adanya kelainan genetik. Jadi kelainan genetik bawaan yang diturunkan dari orang tuanya. Nanti penting kita perlu menggali lebih lanjut apakah adanya riwayat alergi pada keluarga orang tua maupun generasi sebelumnya.
Nah, latar genetik ini apa saja sih? Yaitu adanya gangguan sawar kulit yang disebabkan oleh adanya mutasi gen filaggrin. Jadi dengan adanya suatu mutasi gen tersebut, menyebabkan kegagalan individu tersebut untuk menghasilkan lipid barrier yang optimal, sehingga gagal menghasilkan yang namanya ceramid, bagian dari lipid barrier tersebut. Akibatnya, sawar kulitnya menjadi tidak berfungsi dengan optimal dan menyebabkan mudahnya si kulit menjadi terpapar dengan bahan-bahan yang menyebabkan tercetusnya penyakitnya. Selain itu, pada dermatitis atopik pun terdapat gangguan sistem imun. Jadi sistem imun yang berbeda menyebabkan sering atau lebih mudahnya terjadi peradangan pada kulit. Dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan dari faktor eksternalnya. Jadi adanya paparan dari lingkungan menyebabkan dermatitis atopik menjadi tercetus. Contohnya adalah agen mikrobiologi, yaitu adanya bakteri, infeksi virus, bisa menjadi faktor pencetus peradangan pada kulitnya. Bisa juga memperburuk penyakit dermatitis atopiknya, sehingga terapi nanti perlu dipertimbangkan adanya agen mikrobiologi ini. Adanya alergen, misalnya melalui yang dihirup, ataupun yang dimakan, ataupun yang kontak. Jadi alergen itu salah satu hal yang paling nanti sulit untuk tata laksananya karena perlu penghindaran. Dan kemudian bahan-bahan iritasi, artinya bahan-bahan yang akan semakin merusak barrier kulit. Nah, hal itu akan perlu nanti kita atasi atau hindari. Perubahan iklim seperti panas, kedingin, musim yang sangat dingin, ataupun suhu yang sangat rendah, ataupun kelembapan udara yang rendah, biasanya akan bisa memperburuk keadaan dermatitis atopiknya. Termasuk adalah stres, di sini sangat berperan penting. Mengenai tata laksana dermatitis atopik, kita berprinsip pada 5 pilar penata laksanaan ini, yaitu edukasi atau empowerment pasien dan pengasuhnya. Jadi kita harus melibatkan dua pihak antara pemberi pelayanan kesehatan dan dari pihak pasien atau keluarga yang mengasuh. Kemudian kita usaha untuk menghindari dan memodifikasi faktor pencetus lingkungan atau memodifikasi gaya hidup. Jadi harus ada usaha untuk mau mengubah. Ketiga, usaha untuk memperkuat dan mempertahankan fungsi sawar kulit yang optimal. Nanti di sini adalah peran bagi membersihkan, menekankan kelembapan dengan penggunaan moisturizer yang tepat. Keempat, menghilangkan penyakit kulit inflamasi. Jadi sudah ada inflamasi di kulit dan itu yang harus diatasi. Dan ini nanti tahap-tahapannya bisa melibatkan berbagai agen, misalnya topikal kortikosteroid, topikal inhibitor kalsinerin, dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dan yang kelima adalah mengendalikan dan mengeliminasi siklus gatal garuk. Karena sifatnya ini dermatitis atopik ini kronis, sifatnya bisa intrinsik dan ekstrinsik, dan banyak pajanan yang sering kali menjadi pemicu, siklus gatal garuk menjadi salah satu kunci keberhasilan terapi. Di Indonesia sendiri, penata laksanaan dermatitis atopi ini kita bagi pada PPK 1, 2, dan 3, di mana pada PPK primer, tenaga kesehatan yang tersedia adalah dokter umum, kompetensinya adalah untuk mengatasi atau memberi terapi pada dermatitis atopik yang tanpa komplikasi. Jika sudah terjadi komplikasi, maka perlu dirujuk ke PPK 2, di mana sudah ada dokter spesialis kulit dan kelaminnya. Untuk kasus-kasus yang rekalsitran atau gagal terapi, maka kita perlu rujuk ke PPK 3, di mana ada dokter spesialis kulit ataupun yang konsultan, serta dilengkapi dengan fasilitas yang lebih lengkap. Kita memasuki mengenai edukasi pada pasien dermatitis atopik dan keluarganya atau caregiver-nya. Jadi sangat penting kita menjelaskan bagaimana yang terjadi atau patogenesisnya, apa sih penyakit dermatitis atopi ini, bagaimana terjadinya, dan kita jelaskan juga mengenai terapinya. Kemudian kita harus mau meluangkan waktu untuk memberikan cara tips-tips perawatan kulit pada penderita dermatitis atopik, baik pada masa remisi atau masa tenang kulit maupun pada saat sakit atau sedang kekambuhan eksaserbasi. Dan yang paling sering kita jumpai sebenarnya adalah kekhawatiran orang tua mengenai steroid fobia.
banyak orang tua menolak di terapi ketika anaknya menderita atau sedang kekambuhan, dermatitis atopiknya kambuh, namun menolak, "Saya nggak mau steroid ya dok," biasanya gitu. Karena memang seringkali mungkin banyak pengalaman cerita ataupun pengalaman akibat steroid misuse. Jadi